Tempat pertempuran Puputan Margarana dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara di Kecamatan Marga, Tabanan, Bali yang terkenang sampai saat ini. Menurut budayawan, praktisi dan akademisi, Dr. Insinyur Wayan Windia menyampaikan, Pak Rai tidak ingin mengorbankan penduduk dari perang yang berkecamuk antara pasukan Belanda dengan pasukan Ngurah Rai. Jadi ini perang antar pasukan, rakyat tidak bisa dikorbankan karena dia tidak bersalah. Itulah sebabnya Pak Rai tidak mau lari dari kawasan perang itu dan memilih tempat terbuka, menantang Belanda perang terbuka di alam terbuka. Memang di sana topografinya agak meninggi ke utara. Jadi beliau menempati daerah yang agak tinggi di sawah itu. Kemudian Belanda di selatan agak rendah topografinya. Dari segi itu menguntungkan Pak Ngurah Rai. Makanya Pak Rai waktu perang pertama di sana itu jam 10 pagi menang kan. Jadi Belanda memang cerkacir, banyak korbannya. Karena dia cerkacir, dia memanggil akhirnya tentara yang lain disuruh Bali ke sana sampai sore baru bertempur lagi. Memanggil pesawat terbang tempur ya yang menggempur Pak Rai dan pasukannya dari atas. Ya, dari sana kelihatan akhirnya Belanda mengerahkan semua pasukannya ke Marga karena diketahui Pak Rai dan pasukannya ada di desa Marga. Beliau kalah itu kan karena memang digempur dari atas, dari pesawat terbang yang dari atas. Ya mula-mula Pak Sugianyar meninggal, Kapten Sugianyar karena kena Belanda dari atas perang pesawat terbang kapal capung namanya dulu. Ya kemudian Pak Rai karena melihat anak buahnya gugur, anak yang paling disayangi Pak Kapten Sugianyar, itu sudah emosi juga pada itu dia. Sudah dari pagi tidak makan, tidak minum, perang terus. Anak buahnya gugur yang paling disayangi namanya Pak Kapten Sugianyar dari Telunggung. Ya, Belanda tidak berani maju. Setelah terhenti pasukannya, perang tembak baru Belanda maju. Itu pun tidak berani Belanda di depan. Rakyat di depan disuruh ya untuk mengontrol, betul tidak? Semuanya sudah gugur. Ya. Jadi Belanda itu memang takut mati. Tapi pejuang itu tidak takut mati. Istilahnya kan merdeka atau mati. Itulah sebabnya kenapa kita menang. Ada semangat, ada tekad, ada nekat. Belanda karena dari jauh dia bertempur, dia takut mati. Itulah bedanya antara Belanda waktu perang melawan pasukan tempur para pejuang. Sengitnya pertempuran Puputan Margarana melibatkan pasukan Ciung Wanara yang dipimpin Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan Belanda sampai saat ini masih dikenang masyarakat Bali. Selain itu banyak juga cerita di balik heroiknya Puputan Margarana kala itu di Desa Marga Tabanan. Menurut budayawan, praktisi dan akademisi, Dr. Insinyur Wayan Windia menyampaikan. Perang Margarana dimulai dari kedatangan Bapak I Gusti Ngurah Rai dari Jogja tanggal 5 April 1946. Kemudian beliau membangun pertemuan Ring Munduk Malang tanggal 16 April 1946. Di sana dibentuklah sebuah persatuan dari semua unit-unit perjuangan yang ada di Bali, sipil maupun tentara militer. Disebut dengan Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia atau DPRI Wilayah Sunda Kecil atau Nusa Tenggara.
Nah, sejak dibangunnya pasukan yang bernama DPRI yang dipimpin oleh Bapak Igusti Ngurah Rai, okay. Nah, mulailah Belanda sadar bahwa dia ada lawan. Ya, digempurlah terus itu oleh Belanda. Pak Rai ada di Gunung Malang dikejar-kejar, kemudian Pak Rai bergeser sampai dengan akhirnya beliau ya bergeser dari Gunung Malang, Tabanan, terus ke timur sampai di Tanah Aron, di kaki Gunung Agung. Nah, di sana terjadi pertempuran yang sangat hebat. Tanggal 7 Juli 1946. Di Belanda di sana menyerang Pak Rai. Diketahui di sana beliau berada, tentu karena ada pengkhianat yang melaporkan kepada Belanda. Ya, sana terjadi perang besar dan Pak Rai, pasukan DPRI menang. Ya, ratusan tentara Belanda mati di Tanah Aron. Kemudian Belanda marah, semua pasukan dikerahkan ke Tanah Aron, Karangasem. Lalu Pak Rai bergeser karena perang gerilya ya, bergeser ke Tabanan melalui puncak Gunung Agung. Itulah dikenal sebagai Long March Gunung Agung. Para pejuang ikut Pak Rai dari Gunung Agung terus lagi ke barat, bertempur di Pesagi, bertempur lagi di mana-mana. Dalam keadaan haus dan lapar, selain perang Gunung Agung, tidak ada makan, tidak ada air selama seminggu. Kemudian sampailah beliau di desa Marge. Di Marge, kemudian beliau memerintahkan anak buahnya untuk menyerang polisi di Tabanan. Diseranglah polisi itu di Tabanan, kantor polisi Tabanan, tanggal 18 November 1946. Untuk apa? Untuk merebut senjata yang ada pada kantor polisi tersebut. Setelah itu, pasukan Pak Rai yang merebut itu asrama polisi dengan senjata-senjatanya dibawa. Dari sanalah di Tabanan semua pasukan bergerak ke utara. Ya, ke utara. Ya, terus sampai lagi di desa Marge. Desa Marge. Kemudian di sana Pak Rai menyebut pasukannya sebagai pasukan Ciung Wenare. Ya, di sana tanggal 19 November 46 pagi-pagi sekali Pak Rai menerima info dari anak buahnya. Dini hari tanggal 20 November tahun 46, infonya adalah bahwa ada Belanda yang menyerbu desa Marge. Pak Rai sadar bahwa beliau diserbu oleh pasukan Belanda yang ada di sekitar desa Marge. Jadi perang, Belanda terus mendesak ke utara ke sawah Umukang, Subak Umukang. Pada jarak tembak yang tepat, Pak Rai memberikan komando dengan pistolnya. Dua. Terjadilah pertempuran hebat di Subak Umukang yang sekarang menjadi Taman Pujaan Bangsa Marga Rana. Ada sana sawah 10 hektar yang menjadi tempat sejarah Puputan Magarana. Ikut Pak Rai itu kan 96 orang. Akhirnya ya gugur semua kan. Gugur semua pasukan Pak Rai karena Pak Rai memindahkan pasukannya Puputan. Jadi komando nembak ditembak, kemudian Puputan, semua pasukan Pak Rai yang jumlahnya 96 itu ya Puputan berdiri kemudian bergerak mengejar Belanda, nembak Belanda sampai akhirnya semuanya gugur di medan perang, melakukan dharma keprajuritannya yang terakhir. Pak Rai memimpin sejati, beliau ada di depan, ya, tidak hanya merintah kamu maju, ini maju, enggak, di depan beliau ikuti saya. Kalau saya nembak, ikut nembak, apapun menurut saya
Itu. Jadi beliau memang pemimpin perang yang sejati. Dia tidak mau mengorbankan rakyat yang tidak bersalah. Beliau menghormati rakyatnya dan mengorbankan jiwa raganya untuk Indonesia. Masyarakat Kapal, pantang menggunakan bata merah dan kayu jati membangun rumahnya. Badung, masyarakat Desa Adat Kapal, Mengwi, Badung sampai. Pertempuran bermula dari perintah Bapak I Gusti Ngurah Rai kepada pasukannya untuk melucuti persenjata polisi Nica saat itu. Dalam pertempuran sengit tersebut semua pihak pasti juga telah mengenal pasukan Ciung Wanara dipimpin langsung oleh Bapak I Gusti Ngurah Rai, yang tangguh, gagah berani serta setia membela kemerdekaan dan mengusir para penjajah dari tanah Bali. Akan tetapi, ada cerita serta kisah dari terselip dari nama Ciung Wanara tersebut. Salah satunya diceritakan oleh budayawan dan praktisi akademisi, Dr. Insinyur Wayan Windia, mengatakan, setelah Pak Rai sukses menyerbu asrama polisi di Tabanan tanggal 18 November beliau sembahyang di Puro di Marga, ya. Malam hari beliau menyebut pasukannya sebagai pasukan Ciung Wanara. Ya, kemudian besoknya sudah gugur semuanya, cuman berumur 1 hari. Nama Ciung Wanara itu dikenal sebagai nama sebuah cerita-cerita tradisional di Sunda. Waktu itu ya yang sangat dikenal adalah cerita-cerita rakyat. Karena radionya jarang, maaf, TV tidak ada kan. Jadi yang sangat dikenal adalah cerita-cerita rakyat. Waktu itu Pak Rai karena hubungannya luas, ya, kemudian mungkin paham sekali tentang cerita tentang hubungan yang sangat akrab dua binatang, yakni kera dan burung siung. Ya, sangat akrab persahabatan dua binatang itu, dan bisa mungkin dimanifestasikan oleh Pak Rai tentang hubungan yang akrab antara beliau dengan anak buahnya yang setia terus ikut bertempur dari Naharon sampai Gunung Agung sampai kembali ke Desa Marga. Jadi beliau terpukau dengan cerita rakyat tentang hubungan yang sangat hebat, sangat baik antara dua binatang. Coba, binatang saja bisa berhubungan yang baik, padahal binatangnya berbeda antara burung dan kera. Sekarang beliau kok manusia tidak bisa bercermin dari binatang itu. Lalu beliau entah bagaimana lalu mencetuskan namanya di Desa Marga itu sebagai pasukan Ciung Wanara. Padahal Jenderal Sudirman menyebutnya sebagai resimen Sunda kecil yang mulai Bali, NTB, NTT. Sedangkan ya anak buahnya menyebut sebagai resimen Ngurah Rai. Jadi begitu hebatnya kesetiaan dari anak buahnya terhadap Pak Rai sampai resimennya disebut resimen Ngurah Rai. Padahal Pak Rai menyebut resimen Ciung Wanara. Dari sekian perlawanan masyarakat Bali melawan penjajah di beberapa daerah di Bali, salah satunya kisah heroik Puputan Badung, 20 September 1906 dipimpin Raja Badung, I Gusti Ngurah Made berkeraton di Puri Denpasar Agung disebut paling dahsyat. Menurut salah satu sejarawan Bali, Profesor Dr. A. Bagus Wirawan, S.U. di Denpasar mengatakan, perlawanan yang paling dahsyat dan korbannya paling banyak itu yaitu pada waktu
Pemujutan Badung 20 September 1906. Itu dipimpin oleh Raja Badung yang berkeraton di Puri Denpasar, namanya I Gusti Ngurah Madyagung, aliasnya Ceporde Mantuk Ring Rane. Ini yang melakukan perlawanan dari pagi jam 10 pagi, itu terkonsentrasi perlawanan itu di jalan sekarang namanya Jalan WR Supratman. Sepanjang itu perang perlawanan terjadi. Belanda menyerang datang dari timur, dari benteng Bivak namanya Purik Siman yang sudah dikuasai sebelumnya. Itu markas, artinya markas besarnya Belanda yang mendarat di Sanur itu pada Sanur. Itu berangkat dari situ menyerang Raja Badung, Kerajaan Badung yang terkonsentrasi sepanjang jalan WR Supratman. Meletusnya pertempuran tersebut menurut dirinya, bermula dari apa yang dituntut Belanda, dengan kisah kapal karam Belanda bahwasanya adanya cerita rakyat Sanur telah melakukan perampasan. Cerita perampasan oleh rakyat Sanur tersebut tidaklah benar adanya. Karena Raja sudah bersumpah, rakyat Sanur bersumpah tidak melakukan perampasan terhadap barang-barang dan orang seisi kapal yang namanya Sri Komala itu yang meyakinkan Raja bahwa Raja adalah di posisi yang benar menurut adat agama orang Bali itu. Tapi Belanda menafsirkan lain. Artinya Belanda mendapat laporan bahwa seisi kapal itu ada dirampas. Artinya Raja melanggar istilahnya bunyi pasal tahun, artinya perjanjian Kuta itu tahun 1849 dan sebelumnya. Artinya raja-raja di Bali itu sudah sepakat dengan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapuskan adat tawan karang. Tetapi peristiwa Sri Komala di Pantai Sanur itu dipakai alasan untuk bahwa raja itu melanggar aturan. Nah, inilah dipakai alasan oleh pemerintah Gubernmen Hindia Belanda itu untuk melakukan ekspedisi militer menyerang Kerajaan Badung. Menurut dirinya, korban ditimbulkan dalam perlawanan tersebut menurut laporan Belanda serta saksi mata diperkirakan sekitar 2.000 sampai 3.000 orang dari Laskar Badung. Sedangkan dari pihak Belanda korban tidak begitu banyak karena Belanda memakai senjata api sementara Laskar Badung hanya memakai senjata tradisional berupa tombak dan keris saja. Perlawanan tersebut dapat dikatakan tidak seimbang, benar-benar perlawanan masyarakat Bali kala itu memang tulus ikhlas karena membela kebenaran dan keadilan. Aksi heroik para raja di beberapa daerah di Bali melawan Belanda masih terkenang di tengah masyarakat serta keluarga Puri. Salah satunya, penyerangan Belanda ke Puri Pemecutan Denpasar, mengakibatkan perlawanan seluruh anggota keluarga Puri ikut turun ke medan pertempuran. Menurut salah satu tokoh Puri Pemecutan Denpasar, A.A. Ngurah Putra Darmanuraga menyampaikan. Kita tadi perjuangan di Ngurah Ketut Bimo itu memukul pasukan Belanda itu begitu naik dari Sungai Badung, ya, karena perlawan kita senjatanya kalah sehingga banyak juga berguguran pasukan-pasukan kita. Nah inilah terus menyusut ke barat di mana para ibu, para istri, anak-anak dan sebagainya mendampingi sang raja. Nah disitulah di depan Puri Agung Pemecutan yang lama berguguran. Itulah yang kita bangun sekarang, titik peringatan di mana Cokoda Mantuk Dirano, Cokoda Pemecutan 9 kita buatkan patungnya. Itu pun prosesnya panjang itu. Kita usulkan 3 patung pada Pemda Kota waktu itu, Kesiman, Denpasar, Pemecutan. Tapi yang pertama lahir ada
Satrio itu dan pasarnya di perempatan Satrio sekarang dan siap. Jauh berikutnya baru ini di komputer. Semua Keris, mengurus bawa keris, senjata. semua berguguran di situ. Bawa. Areal nikel lah posisinya. Oh. Kalau kita lihat fotonya dulu memang Puri Kangenan, sekarang di depan itu kan lapang itu. Belum kayak sekarang. Terus setelah Puputan baru direnovasi, dilengkapi. Sebelumnya tempat tinggal itu agak ke dalam. Agak ke dalam itu menjadi tempat tinggal kita, sekarang disebut Saren Dajo. Kemudian di sebelah utara Saren Dajo ada Saren Ukiran itu namanya. Yang sekarang menjadi Puri Ukiran. Itu menyatu dulu dengan Puri Kangenan. Setelah Lahir Denpasar nanti, ini zaman sejarah sebelum Puputan, Lahir Denpasar abad keberapa itu sudah menjelang-jelang Puputan, putra dari Puri Tegal diangkat anak oleh raja yang ke-6, Raja Puncur ke-6, yang tadinya tinggal di Saren Ukiran pada keluar. Itulah lahir Puri Batamuning, Puri Pekan Pasah, kemudian apa namanya di sini Peguyangan, kemudian Legian, itu semua yang tertinggal di Saren Ukiran itu keluar. Masuklah putra angkat dari Puri Tegal Jemetang ini, Puri Tegal Serpian Pasar. Inilah menjadi Puri Ukiran sekarang. Jadi tempat patung itu ada Puri Gede Pemujudang, Puri Kangenan Pemujudang.